Hey guys, kembali lagi dengan Bangker Mainan. Hari ini saya sangat excited untuk menunjukkan sebuah sepatu baru ya. Ini adalah sebuah sepatu dari line Adidas, dari line Pure Boost tepatnya guys. Jadi melanjutkan seri yang sebelumnya yaitu Pure Boost 21. Yang ini adalah yang baru dirilis pada tahun 2022, yaitu adalah Pure Boost 22, Pure Boost 22. Ini adalah seri baru ya, jadi belum begitu banyak beredar di luar sana, dan saya beruntung banget bisa mendapatkan model ini. Yang saya tunjukkan ini adalah sampel yang untuk women ya guys. Jadi ini adalah untuk ukuran untuk wanita. Dan saya akan tunjukkan pada kalian hari ini detailnya seperti apa dan juga on fitnya nanti seperti apa. Nah, sekarang kita akan menunjukkan untuk uppernya dulu ya guys. Jadi untuk uppernya ini dia menggunakan bahan tekstil ya. Jadi ini lumayan stretchy ya. Kalau kalian lihat gini, kalau kalian menaruh kaki kalian di dalam, ini lumayan stretchy. Tapi ini tidak seperti yang digunakan pada Ultra Boost ya. Ultra Boost itu lebih stretchy lagi. Tapi kalau ini lebih seperti mesh, double mesh seperti itu ya. Cuman dia lumayan stretchy juga. Kalau menurut di website Adidas ini menggunakan bahannya recycled material guys. Jadi kurang lebih 50% dari yang digunakan pada sepatu ini menggunakan recycled material. Ini bentuk dari kepedulian Adidas untuk mengurangi sampah lingkungan, sampah plastik ya pada dunia kita ya, pada bumi kita. Jadi mereka menggunakan recycled plastik, recycled material pada sepatu-sepatu mereka, terutama sepatu ini guys. Oke, kita akan menunjukkan juga pada sepatu ini dia kalau untuk bahannya nih semua tekstil ya. Jadi sampai di sampai di tangnya semua sama ya, masih bahan mesh itu. Lalu kalau untuk bagian depannya toe boxnya ini bagian depannya ada pelindung ya. Ini ada pelindung dikit, seperti lebih keras dikit di sini. Ini ada pelindungnya. Kalau untuk sampingnya tuh tidak, ini lumayan kalau kalian lihat nih sinar bisa masuk ya. Jadi tidak terlalu tebal di pinggirnya. Lalu kita beralih ke belakang. Kalau menurut dari website di Adidas dibilang mereka menggunakan external heel counter. Jadi di sini tuh bagian heel counternya tuh ada yang lebih keras ya di sini guys. Lalu saya juga menunjukkan perbedaan dibanding pada Adidas 21 kemarin ya. Adidas Pure Boost 21 kemarin. Pada Pure Boost 22 ini bagian heel pelindung ini di belakang ini lebih tinggi guys. Kalau kemarin tuh lebih pendek kan. Kalau ini lebih tinggi. Nah, kalau kalian mengetahui Ultra Boost 21 ya, ini kalau kurang lebih nih bentuknya mirip-mirip dengan Ultra Boost 21. Karena kalau kalian lihat nih, nah, untuk belakangnya ini sama tingginya guys. Dia lumayan tinggi juga. Lalu satu lagi yang bikin dia mirip dengan Ultra Boost 21 itu adalah bagian midsole-nya. Seperti kalian lihat ya. Sepertinya Adidas sudah mulai menggunakan metode seperti Ultra Boost 21 ini. Jadi belakang bagian midsole ini akan seperti nongol gitu. Nah, ini juga seperti itu guys. Dia a bit bulky ya. Dan kalau yang saya lihat ya, dia emang di sini bulky ya dan lumayan tinggi. Tapi actually dia kurang lebih turun segini guys. Kalau kalian lihat di kaki sini, kalau kita masuk kaki kita ke dalamnya, dia melebihi si perbatasan ini. Jadi kurang lebih di sini turunnya. Sama seperti Ultra Boost 21. Kesannya dari luar tuh tinggi banget belakangnya. Tapi kaki kita tuh rest kurang lebih here di sini. Nah, dia seperti itu guys. Kalau untuk yang lainnya saya akan tunjukkan juga. Untuk bagian eyeletnya guys, kalau kalian lihat di sini eyeletnya menggunakan dua buah sistem berbeda. Yang tiga ini menggunakan loop biasa ya, menggunakan eyelet biasa. Kalau yang tiga lagi di bagian sini 1, 2, dan 3 itu menggunakan loop. Jadi dia menggunakan selang-seling ya ditaruhnya bagian eyeletnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu kita lihat ke tangnya nih kalau untuk paddingnya ya, ini padding lumayan ada padding ya, tapi tidak terlalu tebal kalau untuk di tangnya. Lalu kalau bagian sininya dia tebal juga guys, jadi lumayan melindungi kita ya. Anyway, terus satu lagi yang kita bahas adalah bagian midsole. Midsole ini seperti kalian lihat nih, dia menggunakan midsole boost ya. Ini dengan teknologi boost. Tapi teknologi boost yang dipakai ini berbeda dengan Ultra Boost yang 20 ya. Ultra Boost 20 ataupun 21. Pada Pure Boost 22 ini mereka menggunakan teknologi boost dengan pellet yang lebih kecil-kecil guys. Nah, di keliling semua menggunakan pellet yang lebih kecil-kecil. Kalau ini dinamakan Jet Boost ya guys. Ini sama seperti pada X9000L4, sepatu X9000L4 itu, dia menggunakan Jet Boost juga dan bahkan ada tulisannya Jet Boost di pinggir situ. Tapi kalau di sepatu Pure Boost 22 ini tulisan Jet Boostnya ada di bawah. Nah, seperti kalian lihat di sini, Jet Boost. Oke, nah kurang lebih seperti itu kalau untuk midsole-nya ya. Midsole-nya ini seperti kalian lihat ini sangat bulky ya, jadi gendut banget, menggendut gitu dari belakang sampai samping terlihat tuh gendut. Kalau bagian atasnya begini, kelihatan lebih wide di depannya. Oke, kita beralih ke outsole-nya. Kalau outsole-nya nih, nah satu lagi yang bikin dia mirip seperti Ultra Boost 21 ya guys. Kalau kalian bandingkan outsole-nya pada Pure Boost 22 dengan Ultra Boost 21, itu bagian seperti ini mirip-mirip ya guys. Nah, seperti kalian lihat ya, di bagian depannya ini, rubberized depannya ini mirip. Hanya di bedanya tidak ada torsi.
ada torsion sistemnya di sini. Kalau di Ultra Boost 21 dia ada torsion sistemnya, jadi seperti plastik keras di sini. Tapi kalau pada Pure Boost 22 dia tidak ada, dia semuanya rubber dengan boost. Kalau yang dibilang di website Adidas, dia menggunakan rubbernya tuh udah Continental ya guys, jadi sudah seperti Ultra Boost 20 biasa ya. Tapi bedanya kalau di Pure Boost 22 ini dia tidak menggunakan tulisan Continental di bawahnya. Jadi dia cuma ditulis di websitenya bahwa ini adalah rubber Continental, karet Continental ya. Tapi tidak ada tulisan Continental di bawah. Nah, ini ada tulisan Adidas di sini. Oke, oh ya, satu lagi dari midsole-nya guys. Saya juga menunjukkan bahwa midsole-nya ini pada seri yang ini ya, pada seri yang warna ini, colorway ini, dia menggunakan tidak hanya plain putih doang ya, tapi dia ada seperti sprinkles, paint sprinkles ini, perpaduan warna hitam dengan warna salem. Oh ya, colorway ini warnanya salem guys. Jadi kalau di websitenya dibilang ini adalah light orange flash ya. Jadi di atas light orange flash, bawahnya juga light orange flash. Tapi agak berbeda. Kalau bagian atas itu, kalau di realnya ya, dia warnanya itu lebih seperti salem. Kalau bawah ini lebih kuning orange yang terang ya, seperti neon. Ya, seperti yang saya bilang, midsole-nya ini sama mirip seperti yang di Pure Boost 21 itu, dengan warna yang mirip, dengan warna pink. Nah, ini seperti ini guys, fotonya. Mirip ya. Oke, lalu kita beralih pada, tali sepatunya ini menggunakan yang biasa ya, yang flat biasa, dengan tidak ada tulisan apa-apa di ujungnya, dengan plastik eyelet. Lalu kita beralih ke dalam. Di dalamnya dia menggunakan insole. Wah, seperti ini, biasa dong. Insole-nya tipis dari bahan foam. Ada tulisannya di sini, and plastic waste dengan lambang bola dunia. Ini recycled ya, recycled material ya intinya ya. Jadi mereka menggunakan recycled material untuk produk-produk. Lalu kita beralih ke bagian dalamnya. Kalau kalian lihat nih, di bagian dalamnya dia masih ada fabriknya guys. Jadi masih ada, jadi dia tidak langsung ke dalam berhubungan dengan Pure Boost, dengan boostnya langsung. Jadi masih ada fabric di bawah sini yang menutupinya. Nah, kalian lihat ya, stitchingnya seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Oh ya, satu lagi yang saya lupa, bahwa si Pure Boost 22 yang ini dia menggunakan reflective material ya pada bagian-bagiannya. Jadi pada bagian ini lambang shoe strapsnya nih dia seperti warna gold ya kalau aslinya. Seperti ini pada aslinya tuh warnanya gold dari gradient ya, warnanya tua ke muda. Lalu pada bagian sininya berwarna hitam. Tapi kalau pada saat terkena sinar ya, pada saat terkena lampu, di bagian sini berubah jadi warna emas ya. Jadi TPU ini berubah jadi warna emas, dan bagian sini juga reflektif juga jadi warna putih. Nah, seperti ini fotonya guys, pada saat saya menggunakan pada saat saya menggunakan flash disorot ke sepatunya. Oke, dia kurang lebih seperti itu guys untuk Pure Boost 22-nya. Kalau yang saya lihat ini belum terlalu banyak dijual ya di Amerika ataupun di Eropa sana ya. Tapi di Asia sini sudah ada beberapa negara yang menjual. Oh ya, sebagai tambahan, saya mencoba untuk menimbang si sepatu Pure Boost 22 ini, dan beratnya itu untuk sepasang ini saya lihat itu beratnya sampai 542 gram ya. Kalau untuk satunya aja itu sekitar 268. Ini untuk ukuran 38 ya, atau setara dengan US 6.5, US 6.5 atau UK 5. Saat kita bandingkan dengan Ultra Boost 20, kalau yang ini beratnya 561. Ini dengan ukurannya ukuran 37 ya guys, atau setara US 6 atau UK 4.5, UK 4.5 atau US 6. Ini beratnya kalau satunya aja beratnya 281 gram. Nah, jika dibandingkan head to head untuk si Ultra Boost 20, walaupun ukuran lebih kecil satu nomor, dia lebih berat ya. Cuma beratnya pun tidak sampai lebih dari 25 gram ya. Jadi cuma beda 19 gram kurang lebih. Nah, yang ini ukuran 38 tapi dia lebih ringan 19 gram. Kalau ini ukuran 37 beratnya lebih berat. Kurang lebih begitu untuk perbandingannya. Oke guys, begitu saja review dari saya tentang sepatu Adidas Pure Boost 22 ini. Semoga membantu kalian pada saat kalian memilih sepatu untuk running ataupun hari-hari kalian. Dan jangan kemana-mana dulu, nanti setelah ini saya akan memberikan video review on fit ya. Nanti saya akan memperlihatkan kalian pada saat dia dipakai seperti apa, dan kalian nonton sampai habis videonya. Dan nanti jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, kalian memberikan like, komen, dan subscribe ke channel saya di Bangker Mainan, supaya nanti memberikan saya semangat pada saat memberikan more reviews of sneakers, toys, ataupun militaria dari koleksi saya. Anyway, begitu saja. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. See you later.